pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anda Mitasari, SPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Kuala Tunggal. Yang terhormat Ibu Nenden Nurheni SPD MPDI, atas perkenannya kita dapat hadir pada acara workshop pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan tentang implementasi kurikulum merdeka dan penyusunan perangkat pembelajaran di SLB Negeri Kuala Tunggal. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kesempatan pagi menjelang siang kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan workshop kita di pagi hari ini. Tak lupa kita sama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberi kesehatan, dan tak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana nanti di akhir hayat kita diberi syafaat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada Bapak Ibu guru, Bapak karyawan semua, pada pagi ini kita melaksanakan kegiatan workshop pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka dan penyusunan perangkat pembelajaran. Memang seyogyanya kita harus tahu apa itu kurikulum merdeka. Karena apa? Kita mau tidak mau, suka tidak suka, akan berhadapan dengan apa itu kurikulum merdeka. Selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Nenden Nurheni yang cantik, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul dengan kita di sini, memberikan ilmunya. Apa itu sebenarnya kurikulum merdeka? Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penyampaian materi oleh narasumber Nenden Nurheni SPD MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
apa siang ya? Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Baik, baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya baru bisa berkunjung ke sini sekaligus memberikan materi. Padahal waktu itu Bu Andam sudah lama meminta untuk memberikan terkait dengan sosialisasi kurikulum merdeka. Cuma karena waktu kita belum ada yang tepat, kebetulan saya banyak kegiatan juga di kegiatan PGP. Jadi kemarin pas saya di Kerinci, ayo dong Bun, ini ke Tungkal gitu kan. Nah sekarang ini karena kebetulan ada lokakarya di SD 18 terkait dengan calon guru penggerak, makanya sekalianlah menyempatkan ke sini. Jadi, apa sih perbedaan antara kurikulum merdeka dengan K13? Kalau kita lihat di sini kurikulum K13 atau KTSP ada dokumen 1. Pada dokumen 1 ini isinya terkait dengan visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Kemudian di KOSP terdapat juga karakteristik satuan pendidikan. Kalau di sini kan tidak ada ya. Jadi nanti bagaimana kita bisa menggambarkan karakteristik satuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian visi dan misi satuan pendidikan. Ini lalu tujuan program keahliannya apa? Ini khusus untuk SMK ya. Tapi kalau untuk SLB juga nanti mungkin bisa keterampilan apa yang akan menjadi branding schoolnya di sekolah. Jadi selanjutnya nanti karena kita akan masuk ke IKN, berarti kan kita harus memahami dulu terkait dengan KOSP. KOSP ini kurikulum operasional di satuan pendidikan, KOSP. Kalau di K13 tadi kan ada dokumen 1, dokumen 2 gitu ya. Nah ini seperti apa prinsip-prinsipnya? Berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran yang harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan, dan perkembangan dari peserta didiknya. Ini adalah tujuan utama dari untuk kurikulum merdeka ya, dari misi pendidikan sekarang. Kemudian esensial. Esensial ini adalah memuat semua unsur informasi penting yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Ya, jadi kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional, ada tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal? Ada berapa dimensi dari profil pelajar Pancasila? Pernah membaca? Pernah? Apa saja Bu? Ayo jangan malu-malu. Kita sini belajar. Nanti jangan saya ngomong nggak boleh. Baru kebinekaan global. Nomor 1 apa? Beriman dan bertakwa. Ya, nggak apa-apa pakai itu. Ayo. Pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, itu kreatif. Iya. Nah, ini proses penyusunan KOSP-nya Bapak Ibu. Jadi proses penyusunan KOSP ini tetap artinya mengacu kepada standar yang sudah ditetapkan atau kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita lihat satu-satu. Seperti apa sih karakteristik satuan pendidikan itu? Nah, komponen 1 terkait dengan analisis satuan pendidikan. Ini ada beberapa prinsip. Pertama, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan.
Ya, jadi kita kan punya tim pengembang kurikulumnya ya Bun ya. Ada TPK-nya yang memang sudah di-SK-kan oleh kepala sekolah terkait dengan tim pengembang kurikulumnya, dan tidak menutup kemungkinan yang di luar itu juga bisa terlibat di dalam pengembangan kurikulum yang ada di sekolah. Ini contohnya, contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan, bagaimana sumber daya alam, sosial dan budayanya, ini ya lebih lengkap. Seperti apa membuat visinya, ini adalah tips-tipsnya, disesuaikan dengan pertanyaan yang tadi ya. Kemudian melakukan wawancara, survei, kemudian dari jawaban mereka itu kita tarik benang merahnya atau kesimpulannya seperti apa. Membuat misi. Untuk membuat kalimat aksi yang jelas, gunakan kata kerja operasional. Misalnya, menjadi satuan pendidikan yang menginspirasi perubahan, menginisiasi aksi-aksi nyata dalam rangka mendidik dan sebagainya. Ini tips merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. Pertama, fokus untuk memahami dan membantu peserta didik mengenal diri dan cara belajar mereka. Kemudian memungkinkan peserta didik melihat kemajuan mereka, merefleksikan cara dan kekuatan mereka, serta menetapkan tujuan individunya. Ini terkait dengan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Ini tujuan utamanya berdasarkan tujuan utama pendidikan Indonesia, membentuk manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian visi satuan pendidikannya, apakah visinya menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Nah, ini contohnya, ada karakteristik satuan pendidikannya. Di sini kalau kita lihat, ini kan menggambarkan lingkungan di mana satuan pendidikan itu berada. Ini misalnya di SLB, di SDLB, berdasarkan pada kenyataan bahwa dihadapkan pada tantangan eksternal berupa hadirnya revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada physical system dan lain-lain. Kemudian tujuan satuan pendidikannya, ada tujuan jangka pendek, ini untuk 1 tahun ke depan seperti apa. Kemudian tujuan jangka menengah untuk 2-3 tahun ke depan, dan tujuan jangka panjang untuk 4 tahun ke depan.